ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu agar nanti pelajaran yang kita pelajari itu bisa masuk dalam diri kita dan bisa bermanfaat ya. Untuk kedua kelas, mohon dipimpin. Istaitu kemudian binati, dan kami binajar lagi roti dua anak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Selanjutnya Pak Guru sendiri ya. Dari anak laki-laki yang tidak berangkat berapa? 5. Kenapa? Sakit. Tidak. Yang perempuan? Yang tidak berangkat berapa? 3. Sebabnya apa? Sakit. Sakit semua ya. Yang kita doakan semoga yang teman-teman yang sakit diberi kesembuhan agar bisa belajar bersama lagi ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, sebelum itu Pak Guru mau menanyakan materi yang sebelumnya. Coba dari laki-laki, materi sebelumnya itu apa? Coba tangan. Yo Mas, Akan kewajiban di sekolah dan di lingkungan masyarakat ya. hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Ya, terus kan. Ya, kemarin tentang hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Coba dari laki-laki lagi, hak di lingkungan sekolah. Yuk, coba Mendapatkan pendidikan, mendapatkan pendidikan, apalagi mendapatkan perlakuan adil dalam hal penilaian dari guru maupun sekolah. ya, mendapatkan hak adil dari guru maupun sekolah. Yang jawab plus dua. Selanjutnya adalah kewajiban di sekolah. Coba yang perempuan. Yuk, coba. Mematuhi nasihat guru dan kepala sekolah, Terus mengikuti proses penyelesaian pelajaran. nanti peraturan sekolah ya. Itu adalah kewajiban di lingkungan sekolah. Ya. Sekarang Bapak mau membacakan tujuan pembelajarannya. Ya, nanti satu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban warga negara. 2 mengidentifikasi pasal dalam Undang-Undang 1945 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. 3 menganalisis contoh kasus pelaksanaan hak dan kewajiban. 4 menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang secara sah dapat dinikmati Allah atau dimiliki oleh setiap individu sebagai anggota negara, dijamin dan dilindungi oleh hukum. Ya. Itu hak sebagai warga atau hak warga negara. Sesuatu yang secara sah dapat dinikmati atau dimiliki oleh setiap individu sebagai anggota negara, dijamin dan dilindungi oleh hukum. Makanya kita juga sebagai warga negara Indonesia itu juga memiliki hak. Ya. Jadi salah satunya adalah hak mendapatkan perlakuan yang baik, ya, seperti itu. Paham ya hak? Selanjutnya adalah kewajiban warga negara. Segala tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap individu ya, sebagai bentuk kontribusi dan kepatuhan terhadap negara dan masyarakat.
negara maksudnya ya. Kewajiban, ya, kewajiban sebagai warga negara itu harus berkontribusi kepada negara dan masyarakat. Ya. Coba contohnya apa kewajiban? Kewajiban sebagai warga negara. Yo, coba. Intinya seorang negara adalah melaksanakan proses dengan kapasitasnya. Menjalankan peran sesuai dengan kapasitas. Lima kalian pelajar ya harus belajar. Kalau sebagai warga negara ya itu kewajibannya. Apalagi contohnya membayar pajak. Itu kewajiban sebagai warga negara kita harus membayar pajak. Salah satu kontribusi untuk negara juga ya. Itu hak warga negara dan kewajiban ya. Tahu ya, paham ini ya, hak warga negara dan kewajiban. Nah, selanjutnya hak warga negara dalam undang-undang. Ini bisa dilihat di sini. Kalau pasal 27, haknya itu pasal 27 ayat 1, kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara tanpa kecuali. Di sini semuanya seluruh warga negara itu berhak ya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum ya. Pasal 27 ayat 1 itu maksudnya haknya itu semua warga negara ya, itu berhak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sebagai pejabat atau orang kecil semuanya itu di mata hukum itu sama ya. Sama dan berhak mendapatkan pelayanan hukum yang baik. Terus yang kedua pasal 27 ayat 2 ya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan. Nah, maksudnya ini setiap warga negara itu berhak mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dari pemerintah tanpa memandang status sosial. Ya. Hak kita sebagai warga negara itu berhak mendapat pekerjaan, terus penghidupan yang layak, ya, dari pemerintah tanpa memandang status sosial. Itu hak kita. Terus hak yang ketiga adalah pasal 27, kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai bentuk partisipasi demokrasi. Jadi kita itu berhak ya, berhak sebagai warga negara itu bergabung dengan perkumpulan organisasi ya, agar apa? Agar Indonesia juga bisa lebih berkembang ya. Tuh, pasal 27 ayat 28 ya, kita berhak memiliki kebebasan untuk berserikat. Namun kita berserikat, berkumpul juga harus mematuhi aturan undang-undang. Kita membuat organisasi tapi tidak mentaati peraturan negara itu tidak boleh. Ya. Terus yang keempat pasal 29 ayat 2 hak warga negara dalam undang-undang pasal 29 ayat 2 itu adalah kebebasan menurut agama dan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing tanpa paksaan. Di haknya warga negara Indonesia itu bebas memilih agama, bebas beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing tanpa adanya paksaan. Oh, kalau kalian sudah tahu. Terus yang hak yang nomor 5 dari pasal 37 ayat 1 itu adalah hak mendapatkan pendidikan sebagai investasi untuk masa depan dan pengembangan potensi diri. Yang kita berhak ya, warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Tadi tanpa mandang status dan norma sosial. Nah, dari sini ada yang tanya Kak? Tidak. Ya, coba Pak Guru yang tanya ya. Nanti yang perempuan. Coba hak warga negara dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 29 ayat 2 apa coba? Yuk, angkat tangan coba. Yuk, coba, yuk di belakang tuh. Siapa Mbak Elsa ya? Negara menjamin kemerdekaan rakyat penduduk untuk memelihara
Tuh, nah itu di Undang-Undang Pasal 29 ayat 2. Hak dan kewajiban hak warga negara dalam undang sudah ya, selanjutnya kewajiban warga negara ya, dalam Undang-Undang 1945. Nah, tadi haknya ya, sekarang kewajibannya. Yang pertama, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan negara. Ya. Tuh. Nah, tadi kita sudah diberi hak, ya. Hak apa tadi nomor 27? Mendapat apa? Di mata hukum kita itu mendapat kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi kewajiban kita itu adalah menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan negara. Ya. Itu kewajiban dari pasal 27 ayat 1. Terus nomor 2, pasal 27 ayat 2 ya, berusaha untuk mendapatkan penghidupan yang layak melalui kerja keras dan tanggung jawab ya. Tuh, kewajibannya maksudnya dari berusaha untuk mendapatkan penghidupan yang layak berarti kita harus mencari pekerjaan ya. Kita sudah diberi hak mendapatkan pekerjaan kehidupan yang layak, tapi kita juga harus mencari atau berkewajiban mencari pekerjaan seperti itu ya. Jangan kita sudah diberi hak ya, kita tidak menjalankan kewajiban ya, tidak akan seimbang nanti. Terus yang ketiga adalah pasal 28 ya, menghormati hak asasi manusia orang lain dan tidak melanggar kebebasan orang lain ya. Jadi 28 itu kita berhak mendapat kebebasan berorganisasi, berserikat, berkumpul ya, dan menaati aturan negara. Kewajiban kita selain menaati aturan negara dan organisasi tersebut, kita juga harus menghormati hak asasi manusianya ya. Contohnya kita bertoleransi ya. Toleransi, kita sudah berkumpul membuat organisasi yang kita harus mempunyai rasa toleransi. Terus yang keempat adalah pasal undang-undang pasal 1905 pasal 29 ayat 2. Jadi itu menghormati kebebasan beragama orang lain dan menjaga toleransi antar umat beragama. Dan kewajiban kita itu menghormati kebebasan orang lain dalam beragama. Nah, karena tadi haknya itu warga negara boleh memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, kewajiban kita itu menghormati kebebasan beragama seperti itu ya. Terus selanjutnya kewajiban warga negara yang kelima adalah di pasal 30 untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga kedaulatan NKRI. Itu juga memiliki haknya ya. Haknya kita harus berhak mempertahankan Indonesia. Kewajibannya juga seperti itu. Kita berkewajiban mempertahankan dan keamanan negara. Walaupun ada tugasnya yaitu TNI. Tapi warga negara itu juga berkewajiban mempertahankan NKRI. Bagaimana caranya? Kalau masyarakat ya, kita harus menjaga ketertiban umum itu. Terus yang keenam, kewajiban warga negara ya, menurut undang-undang itu pasal 31 ayat 1 ya, 31 ayat 1 itu memiliki pendidikan dasar sebagai fondasi pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Jadi kita itu berkewajiban mengikuti pendidikan dari bawah sampai perguruan tinggi. Nah tadi ya Pak, karena kita itu mendapatkan pendidikan. Kewajiban kita harus kita di sekolah dari SD atau dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, itu tadi adalah kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945 tadi. Ya. Jadi haknya tadi sudah. Ya, ini haknya warga negara sama kayak pasal yang tadi. Nah, ini kewajibannya. Nanti kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Sekarang kita mau buka kelompok ya, menunjukkan hak dan kewajiban warga negara. Ya. Itu tujuannya nanti saya dapat mengerti atau menganalisis tentang hak dan kewajiban
serta menjelaskan atau mempelajari undang-undang tentang hak dan kewajiban. Jadi dikasih waktu 20 menit ya, menit. Nanti kalau akan membagikan LKP-nya kan. Sekarang duduk awalnya. Nanti dikerjakan bareng-bareng, jangan sampai ada yang main sendiri ya. Dan sekarang silakan dikerjakan LKP yang sudah 40 bagian. Yang saya ditanyakan apa? Saksikan hasil diskusi atau bersama kalian. Coba yang maju ke bawah. 3. Ayo. Kamu 3 maju. Saksikan hasilnya. Ya, diambil ke bawah 3. Selamat
Apa yang dimaksud dengan hafal dan darah? Hafal dan darah, hafal dan darah. Dua, apa yang dimaksud dengan kewajiban bernegara? Kewajiban bernegara yaitu sesuatu hal yang wajib dilakukan untuk mendapatkan kemenangan atau fasilitas. Sebutkan dua, apa negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 2, yang dapat negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3, yang negara berhak dan wajib berusaha dalam pembelaan negara. Kemudian, dua kewajiban pada negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 21 ayat 1 sampai 3. Setiap warga negara mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib menjaganya. Mengapa ada kewajiban harus dilakukan secara seimbang? Karena ada kewajiban juga konsep pendidikan dan kehidupan masyarakat termasuk dalam konteks warga negara. Kalian dikatakan sudah berani presentasikan kan? Untuk mengangkat dan kelompok 3 sudah bagus ya jawabannya. Jadi itu apa? Tadinya dua kan? Itu kelompok 5. Dua kelompok 5 silakan. Berapa untuk kelompok 5? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan hafal dan darah? Hafal dalam hal kewarganegaraan berarti warga negara berhak atau mempunyai kewenangan untuk memperbaiki. Misalnya, kehidupan yang layak, kebutuhan pokok, jaminan keamanan dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan kewajiban negara? Kewajiban seorang warga negara melaksanakan orang tua dengan kapasitasnya. 3. Kewajiban hafal dan darah yang terdapat dalam yang dia warga negara berhak atas kerajaan dalam kehidupan yang layak dan kemanusiaan. Setiap warga negara sebenarnya dua kewajiban negara yang terdapat dalam Konstitusi 1945. Negara dan negara bersamaan dilaksanakan di dalam hukum yang memerintahkan menjadi sebagai pemerintahan kita dengan tindakan selanjutnya. Teman-teman berserikat dan berbuat melakukan pikiran dengan lisan dan tulisan yang sudah dilakukan dengan benar. Menerima maka konten kewajiban berdasarkan asas kita dan kewajiban konstitusi. Poin yang saling melengkapi kenegaraan. Jadi apa yang bertanya? Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk yang sudah presentasikan hasilnya. Dan semuanya sudah bisa menjawab KKPD-nya ya. Untuk kelompok tadi sudah bagus jawabannya. Ini kita mau sukses harus gula. Baik, untuk sesi diskusi sudah selesai. Sebelum Pak Guru tutup, mau beri kesimpulan bahwa hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang. Ya. Kalau kita tidak melakukan secara seimbang itu akan mengakibatkan konflik atau permasalahan. Ya, makanya harus seimbang agar kehidupan kita itu harmonis. Ya. Jadi kesimpulannya ada. Sekarang karena waktunya sudah selesai, ya, Pak Guru mau tutup. Ya, semoga sebelum Pak Guru tutup kerjakan di rumah ya. Hal apa yang sudah kalian lakukan ya, tentang hak dan kewajiban di rumah ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari di sini bermanfaat bagi kita. Allahumma amin. Sebelum itu KKPD-nya dibuka dulu. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.